langsung kita mulai aja. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Fani Rahmatina Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir dalam forum Zoom kali ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Baiklah, sebelum mulai presentasi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar kompetensi lulusan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Willy Octavia. Yang kedua, Yasmin Alfa Zafirah. Yang ketiga, Zahra Devitayanti, saya sendiri. Yang keempat, Amalia Putri. Dan yang kelima, Aulia Fadila. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Amalia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan. Yang pertama itu pengertian dari standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu ialah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, beberapa bahasan dalam SKL ini, yang pertama yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, yang menerangkan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL ialah kriteria yang mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi atau SI, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 54/2013 tentang standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan rencana pemberlakuan kurikulum 2013, yang mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang standar kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amalia Putri tentang pemaparan tentang pengertian dari SKL ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin Alfa Zafirah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari Amalia tadi, yaitu beberapa bahasan mengenai SKL. Yang ketiga adalah berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, Paritnyo tahun 2009. Dijelaskan di sana bahwa standar kompetensi lulusan meliputi satuan pendidikan dasar dan menengah atau disingkat dengan SKLSP, standar kompetensi lulusan kelompok materi pembelajaran,
SKL-KMP, dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran, yaitu SKL-MP. Lanjut. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013. Dalam standar kompetensi lulusan, yaitu SKL yang diharapkan dalam muatan kurikulum 2013 ini mencakup dalam 3 ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Yang akan saya bahas pada saat ini adalah ranah sikap. Ranah sikap meliputi sikap dalam ranah sikap ini meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang bisa memiliki rasa kepercayaan dan ketaatan atau ketakwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sikap sosial adalah kecakapan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, sesama teman dan orang lain. Contohnya menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Dalam kurikulum 13 ini, pada jenjang SMP atau SMA, kompetensi sikap spiritual mengacu pada kompetensi intinya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi sikap sosial itu mengacu pada kompetensi inti yang kedua, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan keberadaannya. Dan di sini pada kurikulum 2013, ranah sikap spiritual dan sikap sosial ini memegang peran yang sangat penting dalam melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia. Pendidikan seharusnya mampu memberikan pencerahan dan menumbuhkan karakter yang baik kepada siswa, sehingga mereka mampu bersifat responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pencerahan yang berhasil diperolehnya siswa diharapkan dapat menjadi sosok spiritual dan sosial yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah-masalah yang menimpa bangsa ini, seperti kemanusiaan, korupsi, toleransi, demokratis, dan kedamaian hidup. Adapun aspek sikap dari BLOM tahun 1987 ada 6 aspek, yaitu menerima atau mengenal. Ya, di sini dalam menerima dan mengenal ini kita bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus yang masih bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan. Yang kedua, aspek kedua adalah merespon atau berpartisipasi. Di sini ini adalah ada keinginan ingin melakukan sesuatu. Berarti dalam peserta didik itu ada rasa ingin tahu, berpartisipasi lah pokoknya. Yang ketiga, dalam aspek ketiga itu adalah reaksi terhadap gagasan. Di sini benda atau sistem nilai lebih dari sekedar mengenal. Yang keempat, aspek dari menilai atau menghargai. Di sini keyakinan atau anggapan bahwa sesuatu gagasan atau benda atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai atau harga atau makna. Yang kelima, organisasi. Di sini dalam organisasi ini menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lainnya. Dan yang terakhir adalah karakteristik atau internalisasi atau mengamalkan, yaitu mengintegrasikan nilai ke dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan, serta pelakunya selalu konsisten dengan filsafat hidupnya tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ranah sikap ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yasmin tentang pemaparannya terkait standar kompetensi lulusan pada ranah sikap. Nah, tadi Yasmin menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan itu ada 3 ya, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk keterampilan dan pengetahuan ini akan dilanjutkan oleh Willy Octavia. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ranah pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kecerdasan kognitif, yaitu pengetahuan tentang konsep dan teori tentang konsep. Nah, ranah pengetahuan dalam SKL Kurikulum 2013 ini meliputi 4 jenis pengetahuan. Yang pertama itu ada pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta sekitar peserta didik. Nah, yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini berkaitan dengan teori-teori tentang fakta yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan ini tentang cara melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pengetahuan metakognitif. Metakognitif ini berkaitan dengan pemahaman tentang diri, yaitu tentang kelemahan atau kelebihan diri sendiri tentang pengetahuan. Nah, maksudnya pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan diri sendiri untuk bisa melakukan sesuatu. Pengetahuan metakognitif ini berhubungan erat dengan keterampilan konkret. Selanjutnya, yaitu ranah keterampilan. Nah, keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Maka dari itu, keterampilan berkaitan dengan kemampuan gerak motorik. Nah, jenis keterampilan yang perlu didapat oleh siswa di sekolah untuk memenuhi standar kompetensi lulusan ini adalah kemampuan konkret dan kemampuan abstrak. Kemampuan konkret ini berkaitan dengan tindakan gerak tubuh secara langsung. Sedangkan keterampilan abstrak adalah berkaitan dengan tindakan abstrak yang bisa dilakukan oleh siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Willy tentang penjelasannya terkait standar kelulusan pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk lebih luasnya lagi nih ada penjelasan tentang standar kelulusan pada tingkat SD dan SMP yang akan dijelaskan oleh Aulia Fadila. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk itu saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang standar kompetensi lulusan dari pendidikan dasar sampai menengah. Yang pertama yaitu lulusan SD, MI, SDLB atau paket A. Yang pertama yaitu sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, ataupun tempat bermain. Yang kedua, ada pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang ketiga yaitu keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam standar lulusan SD atau paket A ini, yang pertama yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang ketiga yaitu taat pada aturan sosial yang berlaku di kehidupannya atau di lingkungannya. Nah, yang keempat, menghargai nilai-nilai keberagaman, misalnya agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan. Yang kelima yaitu memanfaatkan informasi untuk lingkungan secara logis, kritis, maupun kreatif. Yang keenam, selalu mengedepankan cara berpikir logis, kritis, kreatif melalui bimbingan pendidik. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menyadari potensi diri. Yang kedelapan, mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mampu mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. Lanjut.
Yang kedua yaitu lulusan SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Yang pertama yaitu sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, pada ranah pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Nah, yang terakhir ada keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada lulusan SMP atau paket B ini mampu yang pertama melaksanakan ajaran yang dianut, yang kedua mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri, yang ketiga memiliki rasa percaya diri, selanjutnya patuh dan taat pada aturan sosial yang berlaku di lingkungan. Yang kelima menghargai nilai-nilai keberagaman, misalnya suku, ras, agama, golongan, dan ekonomi. Yang keenam yaitu memanfaatkan informasi dari lingkungan secara logis, kritis, dan kreatif. Yang ketujuh menghargai setiap perbedaan pendapat dan mampu menunjukkan kecintaannya pada membaca dan menulis. Yang selanjutnya menguasai pengetahuan yang bisa menunjang pendidikannya di jenjang menengah. Dan yang terakhir yaitu selalu menerapkan pola hidup bersih. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Fadila tentang pemaparannya terkait standar kelulusan pada tingkat SD dan SMP. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah standar kompetensi lulusan pada tingkat SMA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa untuk standar kelulusan itu ada 3 ranah, yaitu ada ranah sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Nah, untuk pada lulusan SMA ini, untuk ranah sikapnya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, jadi itu tadi adalah standar kelulusan pada ranah sikap. Nah, sikap yang dicerminkan oleh lulusan dari SMA itu harus yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selanjutnya berkarakter yang jujur, juga peduli. Di sini mencerminkan seorang lulusan SMA yang bertoleransi dengan lingkungannya. Selanjutnya bertanggung jawab. Nah, untuk bertanggung jawab, lulusan SMA ini juga harus mempunyai tanggung jawab terkait tugas yang sudah dia tanggungi, yang harus dia selesaikan, sehingga dia harus memiliki karakter bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada sikap dengan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangannya. Jadi bukan hanya terkait mentalnya, itu terkait fisiknya, tetapi mentalnya juga untuk lulusan SMA harus siap untuk ke jenjang yang selanjutnya. Nah, untuk standar kelulusan pada ranah pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Nah, tadi pada pemateri sebelumnya ada sedikit menjelaskan tentang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, untuk faktual ini, lulusan sekolah menengah atau MA atau SMK mempunyai pengetahuan teknis dan spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar
bangsa, negara, tempat regional, dan internasional. Nah, untuk konseptual sendiri, lulusan sekolah menengah atas ini harus mempunyai kemampuan memakai istilah atau klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang dipakai terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya tadi. Nah, untuk prosedural ini, yaitu lulusan sekolah menengah harus mempunyai pengetahuan perihal cara melaksanakan sesuatu atau aktivitas yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk memilih mekanisme yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, selanjutnya untuk metakognitif, lulusan sekolah menengah itu harus mempunyai pengetahuan perihal kekuatan, juga kelemahannya diri sendiri, serta menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, untuk pada ranah keterampilan, lulusan SMA itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, jadi kemampuan berpikir ini maksudnya seperti kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, juga komunikatif. Sehingga melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan terkait standar kompetensi lulusan dari kelompok kami. Untuk teman-teman sekalian yang ada saran, tanggapan, dan pertanyaan, bisa dilampirkan di forum chat. Baiklah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, kepada kelompok silahkan di copy paste dulu pertanyaan temannya. Setelah waktu kita habis, ya kita stop aja dulu ya. Nanti kita masuk lagi setelah ini dan kelompok sudah bisa mulai menjawab pertanyaan. Sesi pertama 4 pertanyaan dulu, kemudian buka sesi diskusi, lanjut sesi kedua 4 pertanyaan lagi. Kemudian sesi diskusi, nah jika masih ada pertanyaan yang tersisa ya berarti lebih dari 8 pertanyaan anak yang kelompok 1 dapatkan, nah silakan dijawab di sisa waktu. Untuk sekarang kita stop dulu dan masuk ke link yang sama. Oke ya.